Halo semuanya, selamat malam, selamat datang di BrainFit Talks yang dibawakan oleh BrainFit Indonesia. Perkenalkan, saya Irfan Wanata, biasa dipanggilnya Mr. Irfan. Saya adalah salah satu konsultan dan master trainer di BrainFit Indonesia. Malam hari ini kita akan ngobrol santai lagi, tapi ngobrolnya berkualitas ya. Sebelum kita mulai, saya kenalkan dulu rekan saya, ada Miss Nancy. Malam hari ini, hai Miss Nancy. Halo Mr. Irfan, halo selamat malam Ibu Bapak. Halo Miss, boleh kenalan dulu Miss? Ya, perkenalkan saya Nancy Peter, saya salah seorang master trainer dan senior consultant di BrainFit Indonesia. Oke, ya malam hari ini kita juga ditemani oleh Miss Iren ya Miss. Hai Miss Iren. Ya, halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Iren. Saya adalah master trainer juga di BrainFit Indonesia dan juga adalah seorang certified parents coach, certified by Play Therapy International UK. Oke, sebelum kita mulai ngobrol, saya akan kenalkan dulu kepada Ibu dan Bapak yang sudah hadir mengenai BrainFit ya Miss. Mungkin ada yang pertama kali ketemu dengan BrainFit ya. Ya. Ibu dan Bapak kenalkan kami dari BrainFit Indonesia ya. BrainFit adalah sebuah perusahaan yang asalnya dari Singapura dan kita sudah berdiri dari tahun 2001 di Indonesia dari tahun 2008 ya. Jadi sudah 20 tahun lebih sekarang BrainFit berdirinya ya. Tidak hanya di Indonesia dan Singapura, actually BrainFit sudah ada di 9 negara saat ini. Ya, apa yang kita lakukan di BrainFit, kita adalah spesialisnya di bidang pelatihan otak. Ya, dan kita punya lebih dari 20 center sekarang di 9 negara ini. Selain center pelatihan otak, kita juga punya program yang kita bekerja sama dengan beberapa sekolah, ya, termasuk di Indonesia juga. Ya. Ini adalah lokasi centernya kita. Mungkin Ibu dan Bapak pernah lewat dan lihat logo BrainFit ya. Ada di Kelapa Gading, ada di Kebun Jeruk, ada juga di Gading Serpong dan Bogor. Kita adalah spesialisnya adalah di bidang pelatihan otak ya, Ibu dan Bapak. Program-program kita desain berdasarkan hasil riset di bidang neuroscience, terutama yang namanya neuroplasticity atau brain plasticity. Ini adalah hasil riset yang membuktikan bahwa ternyata kemampuan otak kita itu bisa dikembangkan, bisa ditingkatkan pada usia berapapun, terutama anak-anak. Jadi apabila ada anak-anak yang punya kendala belajar atau bahkan perilaku, dan memang itu sumbernya ada di otaknya, dan kita bisa bantu dengan program-program yang ada di BrainFit. Itu spesialisnya kita. Kita punya program dari mulai anak usia 9 bulan, namanya BrainFit Baby. Kita juga punya BrainFit Junior, ini untuk anak usia preschool sampai dengan TK. Kemudian juga ada BrainFit Scholar untuk usia SD, SMP, sampai dengan SMA. Jadi kita punya program dari usia 9 bulan sampai 18 tahun. Ini beberapa penghargaan dan partner yang bekerja sama dengan BrainFit, karena yang kita lakukan sangat erat kaitannya dengan riset di bidang otak, jadi kita bekerja sama dengan beberapa lembaga yang juga melakukan riset di bidang otak. Itu aja perkenalannya. Untuk orang tua yang mau tahu lebih jauh mengenai BrainFit, boleh follow Instagramnya @BrainFitIndonesia. Di situ ada banyak informasi mengenai BrainFit dan juga ada testimoni dari orang tua yang sudah mencoba program di BrainFit. Malam hari ini kita akan ngobrol mengenai mengapa anak malas menulis. Ya, ini adalah talk show konsepnya, jadi kita akan ngobrol santai aja mengenai topik ini. Untuk Ibu dan Bapak yang ada pertanyaan sambil kita ngobrol, boleh langsung buka menu Q&A yang ada di Zoom-nya masing-masing dan langsung ketikkan saja pertanyaannya di situ. Ya, pastikan pertanyaannya relevan dengan topik malam hari ini, boleh banget disertakan usia anaknya untuk kita bisa bantu jawab pertanyaannya lebih akurat. Ya, oke, itu aja perkenalannya. Mrs. Yes. Ya, kita mulai ngobrolnya ya. Kita mulai ngobrolnya. Nah, topik kita malam hari ini adalah tentang mengapa anak malas menulis. Ya, temanya ini sebenarnya penting banget ya, apalagi yang berkaitan dengan urusan sekolah. Ya, banyak banget parents atau kendala motivasi anak dalam belajar itu mungkin ada parents yang sudah tahu spesifik ini karena memang dia intinya tuh nggak mau nulis miss gitu, langsung kelihatan ya. Kalau memang difficulties atau ketidaksukaan dia akan menulis itu terlihat jelas dan penolakan dia terhadap menulis itu sangat ekstrim atau terlihat jelas ya. Tapi ada juga sebenarnya kesulitan menulis itu terjadinya sangat subtle gitu. Anaknya masih mau berusaha, kelihatan masih menulis. Tetapi kelihatan kok dia nggak motivasi dalam belajar. Ternyata tidak ada yang tahu kalau kita selidiki lebih lanjut ternyata kendalanya itu adalah dia merasa bahwa menulis itu susah banget. Sehingga akhirnya hilanglah motivasi dia untuk belajar, berusaha seperti mau menghindar dari bikin PR, ngerjain tugas, karena anything, semua pun yang involve menulis, itu susah bagi dia.
Oke, saya dapat info suara saya agak jauh ya. Bentar. Sounds good from my side, Miss. Oh, oke. Ya, settingannya oke. Ya, oke, saya lanjut. Nah, saya mau cerita dulu. Beberapa case, tapi saya ambil satu case yang ekstrim banget ya. Seorang ibu yang saya bantu cukup lama ya, kita coba figure out gitu what happened. Ternyata anaknya nih akhirnya di kelas 5 mogok berat, nggak mau sekolah lagi bahkan. Nah, tapi karena sudah kelas 5 juga, jadi emosi dan tantrumsnya itu juga kalau sudah mengamuk nggak tanggung-tanggung gitu karena sudah kelas 5 ya. Nah, ternyata ngamuknya tuh sampai nggak mau pergi ke sekolah, apapun digunakan, diancam atau apapun, pokoknya dia sudah nggak mau sekolah lagi. Mogok, udah. Nggak ada orang yang bisa membuatnya pergi sekolah atau mau belajar apapun, karena tantrumnya agak mengerikan, agak serem gitu. Right? That's why mereka harus cari bantuan profesional. Dan mereka sebenarnya bukan hanya ke BrainFit, mereka sebenarnya sudah kemana-mana gitu untuk cari bantuan ini apa yang terjadi gitu. Nah, setelah kita coba telusuri, kita melakukan assessment, kita cari tahu, oh ternyata problem dia itu banyak banget. Pokoknya dia nggak mau menulis. Ketika kita cek, sebenarnya anaknya very highly intelligent kok gitu. Ketika kita ajak ngobrol, opininya banyak, pengetahuan dia banyak, dan lain-lain. Tapi kenapa dia nggak mau sekolah gitu? Kenapa dia pokoknya nolak mentah-mentah gitu, nggak mau? Ya, it's because dia berusaha menghindari, nggak mau nulis pokoknya. Sedangkan sekolah itu kan memang harus menulis, nggak bisa nggak menulis. Ya, jadi penolakan dia sampai segitu ekstrimnya, sampai akhirnya menimbulkan kendala lainnya, emotional issue, psychological issue, konflik yang berkepanjangan dengan orang tuanya, dan lain-lain. Oke, jadi itu yang bisa terjadi. Nah, memang in the brain, kalau kita lihat bahwa kemampuan menulis itu adalah kemampuan dan itu berkembang mulai dari anak kecil, mulai dari bayi sebenarnya, ya, sampai di usia tertentu seorang anak akhirnya bisa menulis. Prosesnya ini di dalam otak itu dari dia bayi, dari dia mulai usia sebulan, 2 bulan, sudah ada bagian otak yang terbentuk sedikit demi sedikit, yang semuanya pelan-pelan akhirnya through over the years itu akhirnya mengarah kepada mensupport supaya kegiatan menulis ini bisa terjadi. Contohnya, ya mulai dari perkembangan motorik tangannya, anak itu sudah bisa mengarahkan tangannya ke arah yang dia mau. Kan kalau bayi itu belum bisa mengarahkan tangannya. Tapi lama-kelamaan kemudian dia bisa mengarahkan tangannya. Kemudian dia bisa belajar nge-grip, ya. Grip itu berarti melatih otot-otot yang di sini ya. Oke, jari-jarinya kan. Kemudian dia mulai belajar melakukan banyak hal dengan kedua tangannya. Latihan-latihan art, latihan main dengan toys, main-main sensori, tapi juga melatih kekuatan-kekuatan otot-otot jarinya. Ya. Dia belajar untuk duduk tegak, melatih core muscle, belajar berdiri dan jalan dengan postur yang benar. Karena itu nanti semuanya ketika dia masuk sekolah, dia harus duduk dengan baik, dengan postur yang benar. Grafomotornya harus kuat, ya, pencil gripnya harus tepat, barulah proses menulis itu bisa berhasil. Ya. Kalau semua skill dasar penopang itu belum bertumbuh dengan baik, kita sudah minta anaknya, oke, duduk nulis gitu ya. Kemudian anaknya mogok, nggak mau, berusaha menghindar. Nggak heran karena memang skill-skill dasar penopangnya belum terbentuk. Ya, itu dari motorik. Belum lagi kemampuan untuk mengingat bentuk huruf, ya, mengingat dan tahu belum tentu bisa menuliskan. Karena input tidak sama dengan output. Input bisa, kalau lihat, oh aku kenalin itu huruf D, aku kenalin itu huruf M, oh aku kenalin itu huruf H, tapi sekarang coba tulis huruf H. Belum tentu tangannya dan otaknya bisa mengeksekusi huruf H itu. Right? Because it requires different brain skills. Harus ingat arah tarikannya kemana dulu, jadi mesti muncul lagi yang namanya procedural memory. Setiap huruf ini gimana nih cara nulisnya, dan lain-lain. Oke?
Setelah itu, masuk ke milestone berikutnya adalah memori, dia mengingat kata, spelling, kemudian belajar lagi tata bahasa, kalimat, dan seterusnya. Jadi building writing skills itu memang bertahap, dan at any stage ada yang tidak optimal, ada yang tidak maksimal, pasti akhirnya mempengaruhi kemampuan menulis. Ya. Kalau di dalam derajat gitu ya, derajat membaca, menulis, derajat ini anak belajar gitu dalam proses belajar, menulis, apalagi menulis karangan, menulis esai, itu kayaknya menduduki derajat yang paling tinggi, artinya paling susah banget karena butuh banyak banget sub skill dan organisasi network di dalam brain untuk bekerja bersama-sama agar bisa membuat seseorang itu bisa menulis esai. Jadi ini yang Miss Iren sampaikan barusan, yang highest order gitu ya, adalah menulis yang esai, karangan, sampai bikin komposisi ya Miss ya? Ya, komposisi, mengarang, gitu ya, menjawab pertanyaan tapi harus dengan penjelasan. Ya. Ya, oke. So that's why kenapa banyak anak mengalami kendala di dalam menulis. Karena memang itu adalah skill yang kompleks. Iya, betul banget Miss Iren. Kalau dari pengalaman saya, ada juga yang mungkin nggak sampai se-ekstrim yang tadi Miss Iren bagikan ya, contoh cerita anak yang kelas 5 itu tadi. Nggak sampai mogok sih gitu, cuma tetap pada saat mereka menulis itu, karena mengalami kesulitan tertentu, ada bagian-bagian kemampuan motorik halus yang belum optimal, itu tetap susah, kegiatan menulis susah bagi mereka. Mengcopy aja deh, mengcopy ya, dari papan tulis, membentuk huruf-huruf A itu susah, sehingga menghambat proses dan motivasi belajarnya ya. Misalnya menulisnya bisa lama, perlu waktunya lama untuk menulis. Terus di sini saya ada cari contoh-contoh bentuk tulisan yang biasanya terlihat spasi antar hurufnya ya, kemampuannya untuk menentukan jaraknya, seolah-olah ini contoh anak ini seolah-olah kayak nggak kelihatan ada garisnya gitu ya. Atau ada yang spasi antar kata, dan ini adalah kemampuan ini spasi menentukan jarak, saya udah cukup, ini sisa kertasnya tuh masih banyak nggak ya, atau saya perlu pindah ke bawah. Nah itu juga isu-isu menulis ya, kendala-kendala yang dihadapi anak ya. Dan ada yang seperti ini. Iya, yang bikin pusing pastinya orang tua sama juga guru-guru. Terus apa lagi ya, Mr. Irwan? Oh ya, that's a good example, Miss ya. Ya, dari pengalaman kita ada banyak ya. Misal satunya lagi yang cukup common adalah yang tadi misalnya udah sempat bring up juga, yaitu urusan spellingnya ya. Ya, di mana yang kapan huruf yang mana duluan gitu kan, itu juga banyak banget anak-anak yang masih struggle di situ. Banyak anak-anak yang masih kebalik antara huruf B dan huruf D misalnya, huruf P dan huruf Q contohnya gitu kan. So akhirnya waktu mereka menulis itu sebenarnya mungkin dari kata misalnya sebenarnya di kepala mereka udah tahu mau nulisnya apa, tapi ternyata waktu ditulisinnya itu ada aja yang huruf yang kebolak-balik atau ketuker antara satu huruf dengan huruf yang lain. Ada juga anak-anak yang saking mereka mungkin bingungnya gitu ya untuk nulis ini hurufnya apa aja, akhirnya mereka cuma menulis berapa hurufnya aja, gitu kan? Jadi nggak komplit hurufnya, gitu. Nah itu beberapa kesulitan anak-anak yang sering di-share oleh orang tua yang. Betul. Ya, itu yang teknis ya. Jadi yang disebut Miss Nancy tadi, hurufnya besar, kegedean atau kekecilan atau spasinya nggak jelas, dia nggak bisa memperkirakan space, itu karena masalah visualnya, kemudian grip motornya ya, motor gripnya dan lain-lain, kebalik dan lain-lain. Selain itu ada lagi kendala yang higher level, yaitu sampai di usia tertentu kalau tidak hanya menulis alfabet aja gitu, anak-anak mulai diperkenalkan kepada tata bahasa. Kapitalisasi, bagaimana mengerti tanda baca, huruf besar, huruf kecil itu seperti apa, bentuknya pun berbeda ya, huruf besar dan huruf kecil dia harus ingat. Kemudian bagaimana sih penggunaan tata bahasa, struktur bahasa itu seperti apa. Jadi di dalam sebuah bahasa itu kan aturan grammar-nya itu banyak. Aturan menulis tuh banyak banget aturannya. And ketika kita nulis kita harus ingat
Saya nggak bisa cuma mengekspresikan kalimat asal nulis, kemudian tiba-tiba saya tunjukin ke orang, nanti tahu saya dikoreksi. Nih, huruf besarnya kurang, di sini harus ada koma, di sini harus ada titik. Hayah, mesti ingat itu semua while menulis. Ya, they have memory problems atau issues mereka di memori mengingat semua aturan ini yang harus dipenuhi di dalam menulis. Ya, susahlah buat mereka. Setiap kali mereka menulis, idenya keluar, tapi begitu tanda bacanya nggak pas, punctuation-nya nggak pas, dicoret, gitu kan, salah. Kan frustrasi dong ya, gitu, karena setiap kali pasti salah, gitu. When will I ever make atau do any writing yang nggak pernah ada coretannya, right? Jadi akhirnya menjadi issues buat mereka, itu. Kalau aturan-aturan tata bahasa aja, aturannya banyak dan itu harus diingat semua. Iya, betul banget, Miss. Ada juga lagi kalau anak yang selain tata bahasa, opininya sendiri, jadi menuangkan ide dalam bentuk tulisan. Ya, jadi kalau dia belum terbiasa untuk punya opini sendiri, itu juga menjadi kendala dalam membuat karangan ya, dalam menulis. Kurang ide, kurang pengetahuan untuk dia bisa elaborasikan lagi, atau kalimatnya yang mengakibatkan kalimatnya jadinya pendek-pendek aja. Ya. Gitu. Karena dia nggak tahu lagi mesti jelasin apa ya, gitu ya. Betul. Nggak punya idenya. Iya. Ada sih sometimes misalnya suruh tulis esai tentang ceritakan tentang liburan keluarga kamu di Bali gitu misalnya. Dia sih tahu ya, dia ingat semua tuh begitu dia ngebayangin imajinasi, dia ingat semua ceritanya. Tapi ketika disuruh menulis itu kan butuh struktur, butuh organisasi. Saya mesti cerita dari mana dulu nih gitu. Terus yang mana yang mesti saya highlight, yang mana yang lebih seru, yang mana yang nggak perlu diceritakan, main story-nya apa dan lain-lain. Jadi ini sudah masuk ke kendala di higher order thinking, di cara berpikir untuk mengungkapkan ide dan menuangkannya ke dalam bentuk tulisan. Ya. Dan kebanyakan dan banyak anak-anak yang sebenarnya bukan mereka nggak bisa menceritakannya ya, misalnya yang anak bisa ceritain secara verbal gitu kan, mereka bisa cerita sama temennya kemarin saya ke Bali dan sebagainya gitu kan. Tapi begitu gurunya ajak untuk yuk coba ditulisin ke buku gitu, nah itu ngeblank langsung gitu ya, karena skill untuk bercerita ada yang overlap tapi ada juga yang berbeda dengan skill yang dibutuhkan untuk menulis. Yes, karena menulis itu lebih butuh struktur. Kalau kita ngobrol sehari-hari, nggak perlu struktur, orang ngerti. Ya, salah dikit nggak apa-apa gitu. Ya, sama-sama seru, yang dengar paham ya udah beres kan. Iya, betul. Kalau tulis nggak begitu, pasti akan diperiksa, pasti akan ditanyakan, kembali lagi dicoret-coret, punctuation salah, tanda baca salah, pokoknya very frustrating. Iya. Nah, jadi sebenarnya banyak banget ya penyebab dan macam-macam ya sumber masalahnya istilahnya gitu ya yang membuat anak-anak itu mengalami kesulitan untuk menulis ya. Dan I think satu hal yang bisa kita rangkum yaitu pastinya sumbernya ada di otaknya anak gitu ya. Karena semua kemampuan mereka, perkembangan anak-anak kita itu sumbernya ada di otaknya gitu. Nah, cuman memang hal-hal yang tadi Miss Iren dan kita bawain kepada orang tua, meskipun sumbernya berbeda-beda gitu, bisa jadi kelihatannya sama, yaitu anaknya malas menulis ke orang tua gitu, karena anaknya pasti menghindari sesuatu yang sulit, dan I think itu normal, semua orang pasti menghindari sesuatu yang sulit, cuma kadang-kadang ya anaknya juga nggak bisa cerita kenapa dia merasa kesulitan gitu ya, yang penting pokoknya nggak mau nulis, menghindari menulis. Ya, mereka juga mungkin nggak tahu, karena kenyataannya adalah dia bisa nulis kok gitu ya. Betul. Kenapa ya kalau disuruh mengerjakan tugas rasanya berat banget gitu ya. Terus karena berat, pastilah namanya anak-anak mereka avoidant. Cobalah cari-cari pokoknya gimana untuk procrastinate. Karena rasanya tuh menghindari sesuatu yang berat. Mereka juga nggak sadar bahwa ternyata yang sebenarnya terasa berat adalah menulis. Betul. Ya, betul banget. Saya bisa kebayang sih kalau jadi parents, saya biasa mendengar juga ada beberapa parents yang benar-benar menjadi tanda tanya bahwa itu dia nulis mengcopy, nggak usah bikin karangan gitu ya, mengcopy tapi kok salah bentuknya. Padahal bagi kita terutama yang tidak mengalami kendala tersebut, hambatan tersebut, rasanya memang agak sulit untuk kita mengerti. Padahal ternyata yang terjadi di dalam otak memang kompleksnya, prosesnya kompleks ya, Mister. Ya, betul. Ya, di Brainfit kita selalu berusaha memahami kesulitan belajar, ya lihatnya dari sisi kemampuan otaknya, karena seperti yang tadi Mr. Irfan sampaikan ya. Nah, dalam hal menulis, sepertinya hampir semua bagian otak, motorik, dan juga kognitif yang tadi Ms. Iren sampaikan pegang peranan penting.
Mr. Irfan, bisa nggak menjelaskan dari aspek motorik bagian mana aja yang belum optimal, yang kalau belum optimal itu yang menyebabkan hal ini dan perlu dilatih supaya kemampuan menulis jadi lebih gampang. Yes, I think motorik adalah sesuatu yang mungkin orang tua lebih familiar dengan istilahnya gitu ya, karena banyak orang tua mungkin pasti udah pernah dengar lah bahwa anak-anak kesulitan menulis itu karena fine motornya katanya ya, itu istilah yang paling sering kita dengar gitu. Tapi kalau kita lihat, saya punya gambar. Nah ini ya, ini cuma visualisasi aja ya untuk ibu dan bapak. Tapi kalau misalnya kita lihat bahwa menulis dari sisi motorik itu ternyata jauh lebih kompleks, jauh lebih banyak sistem motorik yang kita butuhkan untuk menulis, bukan hanya fine motornya aja ya. Fine motor itu biasanya yang familiar dengan jari-jari lah, jari dan menggunakan tangan. Salah satu yang paling sering kelupaan atau kita nggak kepikiran adalah core muscle istilahnya. Core muscle adalah salah satu sistem motorik anak yang basically itu adalah kekuatan otot perut, punggungnya gitu ya, untuk mensupport badannya untuk bisa duduk dalam waktu yang cukup lama agar dia bisa menulis dengan posisi tubuh yang bagus dan hasilnya juga bagus gitu ya. Banyak anak-anak yang kalau core muscle-nya belum kuat, mereka nggak usah disuruh menulis pun sulit untuk duduk dalam waktu yang lama. Ditambah lagi untuk anak-anak yang core muscle-nya masih lemah, mereka disuruh menulis lagi gitu ya, dan stamina mereka untuk duduk dan menulis itu akan jauh-jauh lebih cepat untuk berkurang. Sehingga akhirnya anaknya mungkin akan jadi selonjoran lah, tiduran di kursi, atau ada orang tua yang lihat anaknya kalau nulis itu harus sampai tiduran gitu, kakinya ke tembok dan segala macam gitu ya, karena memang buat anaknya sulit banget untuk duduk dengan postur tubuh yang bagus tanpa core muscle yang kuat. Itu salah satunya. Yang kedua, sistem fine motor kita pun juga jauh lebih kompleks daripada hanya tangan aja. Menulis itu bukan hanya menggunakan tangan dari pergelangan tangan sampai jari gitu. Kita perlu menggerakkan sikunya kita, perlu menggerakkan bahunya kita. Orang tua bisa bayangkan sendiri kalau misalnya sekarang orang tua menulis, ambil kertas, ambil pensil gitu menulis, tapi badannya semuanya nggak boleh gerak, hanya tangannya aja. Itu susah banget, Bapak ya. Tapi untuk seorang anak atau bahkan kita sendiri gitu ya, untuk menulis dan bisa menggerakkan seluruh tubuh kita tadi mengikuti tulisannya, itu membutuhkan koordinasi yang luar biasa kompleks di otak kita. Anak-anak yang belum bisa koordinasi sekompleks itu, akhirnya otaknya cuma punya energi menggerakkan tangannya aja, gitu kan. Akhirnya pada waktu tangannya gerak udah mentok gitu, akhirnya mereka harus gerakin lagi seluruh badannya, dan the whole process prosesnya jadi jauh lebih melelahkan untuk anak. Ini semua prosesnya terjadi tanpa kita sadari, tanpa anaknya sadari juga. Kita cuma ngelihat kita cuma minta mereka untuk duduk dan nulis gitu kan, tapi untuk otaknya itu jauh lebih kompleks untuk mengeksekusinya. Gitu. Nah, belum lagi kita ngomongin soal sensori. Sensori juga ada banyak sekali sensor sistem anak-anak yang diproses, yang harus diproses oleh otaknya tanpa dia sadari. Kita ngomongin sensori taktil, contohnya kulitnya anak. Ya, kalau taktilnya belum maksimal, otaknya harus selalu mikirin ini ada apa di badan saya, istilahnya gitu ya. Jadi energi yang dia punya untuk menulis itu jauh berkurang karena otaknya harus membagi perhatiannya, mikirin apa yang menyentuh kulitnya gitu. Belum lagi ada yang namanya sensor proprioception namanya. Proprioception itu adalah sendi. Ya, sensor ini yang biasanya membantu anak-anak atau membantu kita orang dewasa untuk bisa memegang pensil dengan tekanan yang cukup. Tanpa proprioseptif, banyak anak-anak yang pegang pensilnya terlalu pelan. Jadi nulisnya bentar-bentar jatuh gitu, tulisannya nggak kelihatan hurufnya lah dan sebagainya. Atau kebalikannya, ada anak yang megang pensilnya kekencengan. Orang tua bisa bayangin aja sendiri gitu kan. Sekarang pegang handphonenya coba dipegang yang kencang gitu, diremes yang kencang, tahan berapa detik doang sih? Anak-anak pun juga sama. Ketika mereka tanpa mereka sadari, mereka megang pensilnya dipegang kencang banget, itu baru nulis satu kalimat juga udah keburu capek. Kita sih ngelihatnya baru juga satu kalimat. Satu kalimat itu energi yang anak-anak keluarkan itu luar biasa banyak karena dia nggak bisa kontrol energinya. Dan itu salah satu isu dari sensorinya tadi, atau sensori proprioception-nya atau sendinya. Gitu. Itu hanya beberapa aja, udah masih banyak lagi sensor lain yang perlu kita pertimbangkan. Gitu. Meskipun kelihatannya simpel banget ya. Oke, thank you Mr. Irfan. Nah itu tadi dari aspek motor. Lalu bagaimana pengaruhnya kalau dari aspek kognitif? Mungkin Miss Iren ya. Saya bisa lagi kan dari sisi visual, auditori, fokus, apakah ada hubungannya Miss dengan kemampuan untuk menulis? Sangat ada hubungannya ya. Kemampuan visual spasial. Jadi bagian otak kita visual yang membantu kita untuk bisa membedakan kiri, kanan, direction, arah, space, besar dan kecil, itu semua visual spasial. Itu bagian otak kita yang mengolah itu. Nah, kalau anak memiliki kendala atau kelemahan dalam visual spasial, yaitu kita lihat terjadinya tuh adalah yaitu udah usia 7 tahun ke atas tapi kok masih sering kalau nulis kebalik-balik.
kiri yang B jadi D, dan lain-lain gitu ya. P jadi Q, karena dia masih bingung kiri dan kanan. Right? Nah, visual spasial problems yang lain, yaitu tadi, besar dan kecil. Bagi dia itu sama aja. Untuk bikin besarnya hurufnya cocok dan masuk ke dalam garis yang ada, dia nggak bisa menyesuaikan dengan itu, because basically besar dan kecil bagi dia nggak begitu bisa dibedakan. It's just the same. Kemudian untuk membedakan antara kata satu, terus spasi, terus kata berikutnya, gitu ya, bahwa ini adalah kata yang berbeda, so I have to put space atau spasi di dalamnya. Spasi itu adalah jarak, dan itu juga adalah kemampuan visual spasial. Jadi definitely kita ngelihat tulisan anak, kalau dia masih kelas usia 4, 5, 6 lagi belajar, that's fine karena memang proses belajar. Tapi diharapkan 7 tahun ke atas mestinya sudah oke gitu ya, sudah terbentuk. Tapi if it still happens, masih terjadi kendala-kendala itu, kita mesti curiganya, oh jangan-jangan ada kendala di visual spasial. Dan biasanya visual spasial terkendala, kendala berikutnya adalah di konsep matematika, karena konsep matematika berkaitan dengan visual spasial. Oke? Jadi yang berkaitan dengan itu. Nah, terus kalau kendala kognitif yang lain yaitu auditori. Auditori itu masalah membaca ya. Bagaimana otak kita mengenali bunyi dari sebuah huruf kayak ini gitu ya. Jadi ketika dia mau menulis sesuatu, dia harus ingat bahwa bunyi itu kalau aku bikin huruf bentuknya kayak gimana. Kemudian kalau aku akan nulis kata monkey, M-O-N-K-E-Y. Ada urutannya itu, right? Kalau dia punya masalah di auditory sequencing, right? Dia tahu bunyinya, tapi dia nggak peduli dengan urutan. Karena basically, in the brain, masalah urutan bagi dia itu kebalik-balik. That is a sequencing problem. Dan jadinya ketika dia nulis, spellingnya kebalik-balik. Gitu. Dibenerin lagi, nanti dia kebalik-balik lagi. Karena di the brain part, bagian auditory sequencing, itu nggak begitu agak nganggur gitu ya, nggak begitu bekerja. Ingat sequencingnya, urutannya gitu ya. Nggak penting menurut dia itu sequence. So itu masalahnya di spelling. Kemudian masalah fokus dan executive functions, a higher brain order. Kalau fokus udah pasti ya, artinya stamina-nya dia untuk menulis itu kan kayak baterai. Fokus tuh kayak baterai. Berapa banyak energi yang aku punya. Kalau dia tadi motoriknya having issue, sensorinya having issue, duduknya nggak bisa tenang, ngerasain kiri kanan aja susah, itu baterainya aja udah habis setengah ngurusin motorik doang. Sisanya bagaimana bisa mengingat apa yang mesti aku tulis tadi, apa ya, hurufnya gimana, urutannya gimana, itu huruf apa, katanya apa, spellingnya gimana, udah nggak ada space buat itu karena ada isu-isu lainnya yang harus dia tangani gitu ya. Another thing, executive function itu adalah tentang organizing. Kayak begitu aku mau mulai menulis, pensil aku siapin dulu dong, kertas aku di mana ngambilnya, terus soalnya mana, yang mau di-copy mana, aku enaknya duduknya gimana, dan taruh sumbernya di mana supaya aku enak nih menulis. Itu kan semua perlu planning, organizing gimana ya supaya aku bisa menulis. And I can start, saya bisa mulai duduk dan mengerjakan tugas saya. Karena untuk mengerjakan tugas itu perlu persiapan. Di mana taruh PR-nya, tadi masukin tas, diselipin di mana ya, gitu kan misalnya. Untuk ke situ aja susah. If you have executive functions problems, planning problems, ya itu. Kemudian higher order thinking tadi. You're lacking ideas, nggak punya ide yang cukup, background knowledge-nya nggak cukup, mau nulis apa, bingung. Right? Higher order thinking juga kemampuan menganalisa makna dari pertanyaan atau paragraf yang aku baca. Oh, aku ngerti ini apa, kemudian aku harus kasih opini misalnya. Ya kalau bacanya aja cara dia menganalisa teks itu nggak dapat gimana dia mau kasih opini. Right? So itu semua masuk ke masalah cognition. Banyak banget ya. Jadi dari penjelasan semua ya. iya. Dari aktivitas yang kelihatannya kita lihat kasat mata kayaknya simple ya. Iya. Kayaknya simple gitu, tapi ternyata proses yang terjadi di dalamnya sangat kompleks. Dari penjelasan kita ini semua dari tadi kayaknya parents udah dapat gambaran bahwa oke, ada kendala. Kenapa, Miss? Sorry? Udah stres. Ya, udah stres, benar. Di mana nih itu kendalanya ya? Ya, benar. Tadi ada dua aspek besar ya, ada dari kendala motorik, ada dari kendala kognitif gitu. Dan biasanya kemudian parents bertanya,
anak saya yang karena yang mana, dari mana kita bisa, parents bisa tahu, karena kalau udah tahu kendalanya yang mana dan jadinya bisa lebih tepat ya membantunya. Iya. Nah, di BrainFit kami ada yang namanya cognitive assessment. Cognitive assessment ini saya tampilkan contohnya. Cognitive assessment ini adalah untuk mengukur kemampuan otak anak. Ya, ada 5 pilar otak di bagian motorik diwakili oleh warna merah, yang biru ini visual, ini auditory, yang kuning fokus, dan yang pink ini adalah emotion. Ibu Bapak bisa dengar dari tadi yang saya sebutkan, motor, visual, auditory, fokus, emotion, itu semuanya sudah disebutkan oleh Miss Iren dan Mr. Irfan tadi. Jadi itu Bapak Ibu bisa lihat kemampuannya dan benar-benar kita bisa mengerti, oh area mana sih yang belum optimal. Contohnya ini ada sub skill-nya. Yang balance ini kalau belum optimal itu ke sensori, motoriknya, core muscle-nya gitu. Bagian visual spasialnya, jadi dengan visual spasialnya ada di bagian motor planning sini, kemudian ada ini usianya nggak ada. Nanti ada usia tertentu, ada visual spasialnya, eye tracking diperlukan juga untuk bisa mengontrol supaya nulisnya nggak loncat-loncat, dan lain sebagainya. Ya. Jadi penjelasan singkat lengkap mengenai cognitive map assessment-nya tidak bisa saya sampaikan di sini. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu bisa hadir ke BrainFit Online Information Session kami, dan di situ bisa mendapatkan informasi lebih jauh mengenai cognitive map assessment, dan ada gift voucher yang Bapak Ibu bisa manfaatkan. It's a free session ya, untuk daftarnya free. Linknya juga akan dikirimkan oleh Miss Ayu via chat. Ya. Oke. Oke, yes, thank you Miss Aci dan Miss Iren. Kayaknya kita bisa jawab pertanyaan dari orang tua dulu ya Miss, beberapa ya. Ayo Dari peserta yang sudah hadir ya. Ada beberapa pertanyaan untuk Ibu dan Bapak yang masih belum nyampein pertanyaan tapi udah kepikiran, silahkan langsung diketikkan pertanyaannya di Q&A sambil kita jawab beberapa ya. Ada pertanyaan dari Bu Jenny yang pertama ya, anaknya usia 7 tahun, belum bisa menulis dan kalau pegang pensil juga masih digenggam. Apakah ini termasuk dysgraphia? Ini ada beberapa parents juga yang bertanya mengenai dysgraphia ya, Miss. Ya. Karena kalau untuk Bu Jenny, anaknya dari usia 4 tahun sudah bisa membaca. Kalau belajar nulis juga sebenarnya mau, tapi hanya beberapa menit aja. Ya. Gitu ya. Oke, silakan Miss Iren dulu mungkin ya. Silakan Miss Iren. Tentunya kalau untuk menentukan apakah ini dysgraphia atau enggak, mesti dibawa ke ahlinya, gitu ya. Psikolog tumbuh kembang, dan mereka harus melakukan assessment, observasi yang detail untuk bisa memberikan diagnosa bahwa ini adalah dysgraphia. At BrainFit, sebelum ada diagnosa itu, apa yang kita mau coba dan percayai bahwa the brain is plastic, ya kan? Bagian-bagian otak itu bisa dilatih. Mungkin area yang bagian menulis itu memproduksi huruf, mengenali bentuk dan lain-lain belum terasah aja di area situ, atau memang mengalami kendala di dalam membentuk koneksi gitu. So we can try. Kita bisa coba untuk menelusuri tadi. Nah, kalau dia bisa membaca, berarti dari segi auditorinya, sounds sepertinya oke, fine, karena dia bisa membaca. Yang kita belum cek adalah motoriknya gimana, grafomotornya bagaimana, visualnya bagaimana, visual spasial, right? Bagian memory cognition-nya gimana? Kayaknya memorinya oke, karena dia bisa baca, tapi dia bisa bacanya seberapa, apakah setara dengan anak 7 tahun, atau membacanya juga memang mulai dari 4 tahun, tapi kemampuan sekarang 7 tahun setara nggak dengan anak 7 tahun. Jadi all those, semua itu perlu dicek dulu lebih lanjut. Ya. But for sure, I believe anything bisa, apalagi yang dysgraphia pun itu sebenarnya bisa dilatih. Cuma memang butuh effort, butuh usaha yang lebih intensif. Oke? Ya. Thank you Miss Iren. Semoga terjawab ya Ibu. Ada pertanyaan lagi dari Bu Jenny Cotro ya, yang beliau bertanya, kalau tulisan jelek untuk diperbaikinya cukup dengan latihan menulis aja ya Miss, atau diperbanyak jam terbangnya kan anaknya sudah masuk usia pre-teenager. Nah, gimana nih Miss Iren, Miss Nancy mau jawab, silakan Miss. Kalau dari saya, anaknya udah pre-teenager ya. Oke. Kalau tidak cukup biasanya, kalau memang ada underlying, ada
kendala yang lebih mendasar ya, kayak tadi kemampuan-kemampuan otak yang tadi kita share itu yang belum optimal, maka latihan menulis saja itu tidak cukup untuk membawa perubahan. Ada yang kalau memang kemampuannya mendasarnya sudah kuat, maka itu biasa terbawa juga dengan mood ya. Kadang-kadang ada faktor itu juga sih. Kalau lagi mood bisa rapi, kalau lagi nggak mood udah berantakan cepat-cepat itu. Jadi perlu dilihat dari aspek tersebut. Untuk lebih pastinya, maka Ibu bisa melakukan cognitive map assessment untuk melihat apakah ini ada underlying skill yang belum optimal atau dikarenakan faktor yang lain. Itu dari saya sih. Ya. Saya ingin menambahkan yang sering disalahpahami ya. Kalau anak tulisannya jelek, nulisnya masih kurang, berarti kita kasih banyak latihan menulis. Ya, kalau anak matematikanya kesusahan atau dia lemah di matematika, berarti kita perlu banyakin dia ngerjain lebih banyak lagi soal matematika. Oke? Nah, kalau untuk membentuk fluency atau kelancaran dan kecepatan, benar. Latihan yang sama berulang-ulang itu cuma naikin kecepatan. Tapi kalau dia punya underlying problems, yang tadi Miss Nancy bilang itu underlying problems-nya apa? Kalau masalahnya adalah masalah spasial atau masalahnya adalah kekuatan grafomotor atau masalah yang lain tadi gitu, menulisnya masih tulisan masih jelek, maybe we just need to check gitu, apakah ada problem-problem yang menghalangi dia. Karena kalau kita minta dia untuk drilling, jadi latihan lagi sebanyak-banyaknya, yang ada menimbulkan frustrasi. Karena memang dasarnya kan memang dia lemah, dia nggak punya kekuatannya untuk melakukan itu. Sama seperti matematika. Kalau dia memang kemampuan visual, spasial, konsep matematikanya in the brain yang sulit, mau kita kasih soal yang sama, kita drill, dia cuma menghafal jadinya. Tapi begitu datang konsep baru, basically kemampuan dia untuk menangkap konsep baru jadi lemah lagi. Karena apa? Karena visual konsep matematikanya yang lemah. Jadi itu yang mesti diperbaiki. Right? Jadi we fix the underlying problems, enggak dengan di drill hal yang sama gitu, karena kalau gitu dia akan ketemu kendala yang baru gitu. Kalau yang kita drill dia akan lancar, tapi begitu ketemu hal yang baru dia kagok lagi karena root problemnya nggak di-solve. Ya. Thank you Miss. Satu lagi ya, Miss. Ya. Ini dari Bu Ulrich. Semoga itu nama ibunya, not sure, hopefully benar. Beliau bertanya mengenai, ini salah satu pertanyaan yang cukup favorit ya, Miss, dari orang tua. Beliau bertanya, apakah grip yang salah, pegangan pensil anak yang salah akan berubah seiring dengan bertambah kemampuannya atau harus diintervensi? Nah, ini contohnya Bu Ulrich menyampaikan bahwa anaknya usia 4 tahun tapi masih menggenggam pensilnya, gripnya, dan kalau diminta menulis mau, tapi menulisnya tidak selalu mau, maksudnya, dan baru belakangan aja suka menggambar. Nah, ini juga pertanyaan yang paling sering nih, Miss, ditanya orang tua. Apakah gripnya akan nanti juga sendirinya bisa gitu atau gimana, Miss? Silakan. Kalau dari saya balikin ke Mr. Rifan. Mr. Rifan yang jawab. Ya. Ini kembali lagi ke tadi ya yang sudah kita bahas bahwa unfortunately enggak ya, Ibu dan Bapak. Memang ada beberapa anak-anak yang sering bertambah usianya, mereka jadinya lama-kelamaan gripnya tambah bagus. Tapi itu pasti karena ada peningkatan di kemampuannya. Mungkin saja orang tua sih nggak spesifik ngajarin dia pegang pensil dengan benar, tapi karena mungkin orang tua banyak ajak dia main, lakukan aktivitas yang menggunakan fine motornya gitu ya. Jadi secara natural fine motornya jadinya semakin kuat, semakin lincah gitu ya pergerakan jarinya, lama-kelamaan anaknya pegang pensilnya tambah bagus gitu kan. Tapi kalau misalnya dibiarkan saja, tidak ada latihan fine motor, grafomotornya nggak dilatih sama sekali, dan unfortunately itu anaknya nggak akan berubah tiba-tiba jadi bagus gripnya gitu ya. Sayangnya ya tidak akan terjadi, Ibu dan Bapak. Ya, karena kembali lagi pegang pensil itu adalah salah satu kemampuan. Yang namanya kemampuan pasti harus dilatih. Entah itu secara langsung ataupun dengan latihan-latihan yang mensupport. Ya. Semoga terjawab ya, Bu Ulrich ya. Oke. Jangan lupa anaknya masih 4 tahun. Masih 4 tahun, iya. Betul. Artinya is a good window ya, jendela yang bagus banget untuk kita mulai ngelatih dia dengan kebiasaan itu, dengan postur pegang grip yang benar.
Kalau misalnya tapi dia nggak bisa-bisa, Miss, oke, mungkin kita mesti lihat, berarti ada grafomotornya, otot-otot motornya yang belum kuat. That means nggak usah dipaksain nulis aja dulu, masih 4 tahun, ajak main-main hal-hal yang menguatkan semua sendi-sendi di jari-jarinya, all the fine motor play, kuatin aja dulu di situ. Right? Dan dengan sendirinya begitu kita contohkan nih, pegang pensilnya begini, otomatis bisa. Karena apa? Karena semua otot-ototnya ready. Oke, ini saya ngomongnya buat anak umur 4 tahun tentunya. Betul. Ya. Oke, actually kita langsung masuk aja ke tips ya. Misalnya banyak pertanyaan berikutnya yang berhubungan sama tips, so mungkin orang tua bisa lebih relate nanti kalau sudah masuk ke tips. Basically kita akan bagi tipsnya menjadi 2 ya, Ibu dan Bapak dan Mrs. Karena tadi kita udah ngomong banyak penyebabnya dan banyak solusinya gitu ya. Jadi kita akan bagi tipsnya juga dari di dua kelompok tips, istilahnya gitu, 2 kelompok strategi. Yang pertama adalah strategi yang kita berikan untuk mengakomodir kesulitannya saat ini. Ya. Jadi dalam tanda kutip untuk strategi sementara. Karena anaknya mungkin punya kesulitan, apapun kesulitannya kita bagikan beberapa strategi. Sama nanti kelompok kedua, strategi yang kedua yang kita bagikan adalah strategi yang untuk meningkatkan kesulitannya. Jadi lebih ke jangka panjang. Ya. Gitu ya. Oke. Cara melatihnya gitu ya. Cara melatihnya, betul. Oke, so yang pertama dulu, Miss. Ya, untuk sementara nih ceritanya ya, solusi jangka pendeknya gitu. Saya dulu deh yang mulai kalau begini ya. So, tadi kita udah share banyak bahwa ini kita ngomongin soal kemampuan ya. Sekali lagi menulis itu adalah kemampuan, bukan soal anaknya suka atau nggak suka, atau malas atau enggak gitu ya. Yang namanya kemampuan, tadi kita udah bagi bahwa salah satu kemampuan yang mendasari itu adalah perkembangan motorik. Jadi benar-benar soal motorik, soal badan istilahnya, soal ototnya gitu kan. Jadi orang tua bisa bayangkan anak-anak yang kesulitan menulis ini sama seperti orang yang nggak pernah jogging gitu istilahnya seumur hidupnya, terus disuruh ikutan lari maraton. Itu benar-benar badannya nggak akan bisa. Itu mau disemangatin gimana pun gitu, lari 1 kilo pasti udah nyerah karena fisiknya benar-benar nggak bisa. Dan menulis itu mirip seperti itu. Jadi artinya apa? Artinya untuk sementara kalau memang tadi orang tua merasa bahwa oh ya ini kayaknya karakternya, ciri-cirinya mirip dengan anak saya, dan kita yang harus manage ekspektasi. Itu tips yang pertama. Turunin ekspektasinya. Kalau memang anaknya nggak bisa nulis selama 1 jam, ya udah jangan dipaksain selama 1 jam. Semakin kita paksa, semakin yang diingat oleh anaknya adalah menulis itu sesuatu yang menyulitkan. It's always miserable dengan writing gitu kan, dan semakin sulit lagi kita untuk menyemangati dia. So manage our expectation. Tadi saya sempat mention bahwa anak-anak yang motoriknya belum kuat kadang-kadang nulisnya sampai selonjoran, sampai tiduran. Kalau itu membantu mereka untuk menulis lebih cepat, nggak apa-apa untuk saat ini. Gitu ya, daripada kita paksain banget nulisnya harus postur tubuh di gimana. Nanti kita latih di tips yang kedua, kita bisa latih soal postur tubuhnya. Tapi untuk saat ini, just help them go through istilahnya. Bantu mereka untuk menyelesaikan tugas-tugas menulisnya dengan suasana yang semenyenangkan mungkin. Itu untuk sementara. Itu tips nomor 1. Oke. Silakan, yang mau nambahin. Miss Nancy. Saya tambah sedikit dari apa yang tadi Mr. Irfan bagikan. Benar banget Ibu Bapak, pengalaman itu sih yang kadang kita lupa karena saking fokusnya dengan mesti latihan menulis gitu ya, mesti bisa menulisnya, kita lupa memperhatikan pengalamannya dan perasaannya anak pada saat kita sedang mau latih apapun itu. Dalam hal ini topiknya malam ini menulis, jadi menulis. Apabila pengalaman itu tidak menyenangkan sesi itu, maka itu yang kadang menambah tambah aja halangannya Ibu Bapak dalam mengajak anaknya melakukan aktivitas tersebut. Karena yang terekam adalah tidak menyenangkan, so I don't wanna practice. So on top of that, pikirkan cara-cara kreatif supaya pengalamannya jadi fun, seperti itu. Ya. Kalau dari saya merangkum tadi Mr. Irfan dan Miss Nancy, intinya tuh adalah kan saat ini ya, karena memang dia punya kelemahan mungkin, that's why kan dia menolak, berusaha menghindari kegiatan bikin tugas, pokoknya yang perlu menulis dan lain-lain. Tapi diam-diam sebenarnya setiap anak itu merasa malu sebenarnya, karena dia nggak bisa deliver seperti teman-temannya atau seperti yang diharapkan. Daripada kita concern sama dan sangat tegang sama ini nggak bisa selesai nih tugasnya, nggak dikumpulin nanti jadi jelek, mendingan concern terlebih dahulu terhadap rasa percaya dirinya. Karena there's nothing, nggak ada yang bisa kita lakukan kalau memang dia lemah.
right? Tadi kita sudah bercerita tuh gitu, kompleks banget fungsi-fungsi yang mendukung menulis. Jadi wajar lah kalau ada kesulitan here and there, berempati. Sekarang paham bahwa ternyata sulit banget ya gitu, mentang-mentang kita lakukan secara otomatis, bukan berarti setiap orang harus bisa gitu, right? So, berempati dulu, peduli dulu dengan emosionalnya, rasa percaya dirinya, baru kita nanti peduli sama next stage kedua adalah gimana nih cara tingkatinnya. Right? So focus on that, karena dia pun sebenarnya menghindar itu karena menghindari rasa nggak enak, nggak nyaman, dan rasa malu daripada kelihatan salah, daripada dicoret melulu, nggak pernah ada yang benar kalau aku nulis misalnya. Dikomentarin terus pula, ih jelek amat tulisannya, aduh nggak rapi amat, kamu nih nulis apa, nggak ada yang bisa baca, you know, all those comments. Itu tidak menyenangkan banget buat yang nulis. I try my best, you know. Tapi keluarnya nggak seperti yang aku mau, so what should I do? Right? Kita harus memikirkan itu loh. Ya, aku ada tambahan tips. Jadi gini, kalau menulis sebenarnya kalau kita lihat tujuannya apa sih, bukan hanya buat supaya lulus sekolah kan ya. Nah, tapi menulis itu adalah a life skill. Kapanpun kita, kayak sekarang aja, kalau kita ingin mengekspresikan pendapat, ide, dan lain-lain, kan kita menulis, kita mengekspresikannya ke dalam bentuk teks. Jadi kepercayaan diri anak untuk mengekspresikan dirinya dalam bentuk teks, itu yang harus kita bangun. Kalau dia nggak bisa keluar dalam bentuk tulisan, ya udahlah ya, sementara kamu nulis sebisa yang kamu bisa usahakan, stretch lagi, sedikit lagi, 2 kalimat lagi, habis itu mama yang nulis, kamu yang ngomong. Jadi biarkan proses berpikirnya tetap dia, jadi kita nggak merampok atau mencuri kesempatan dia untuk tetap mengembangkan proses berpikir dan ide-idenya, tetapi urusan teknikal kita cover dulu lah. Supaya dia tetap merasa bahwa dia punya andil tetap di dalam hasil karya ini, di dalam tugas ini, tapi memang secara teknis, dia tahu bahwa dia dibantu, tetapi at least dia punya andil di dalam situ. Itu akan tetap memotivasi dia untuk tetap mau berpikir, memikirkan jawabannya, dan lain-lain. While teknisnya yang dia nggak bisa, dibantu aja sementara. Sambil kita cari solusi jangka panjang. Oke? Betul banget, Miss. Ya. Thank you, Miss Nancy dan Miss Iren. Jadi itu strategi untuk jangka pendeknya ya. Ibu dan bukan berarti dibiarin terus, kita biarin tadi kita bilangnya memang ya berempati, tapi bukan berarti berempati terus sampai anaknya gede gitu, nggak bisa juga seperti itu. Untuk sementara kita berempati, tapi mikirin jangka panjangnya tetap ada, harus ada solusi jangka panjangnya juga gitu ya. Gimana nih Miss solusinya? Silahkan Miss Nancy. Ya, sebelum masuk solusi yang jangka panjang, saya ada satu hal lagi saya kepikiran yang bisa dilakukan di keseharian. Dari yang kecil-kecil anaknya sampai yang udah besar, yaitu ingat untuk do not do things for them. Jadi ada para ahlinya mengatakan, do not do for the child what the child can do for themselves. Untuk hal-hal di keseharian, hal yang sangat simpel itu sangat bagus untuk melatih motorik kasar, core muscle, dan motorik halus. Hal-hal yang dia bisa lakukan sendiri, diajarkan untuk caranya melakukan, jangan lakukan untuk mereka. Sesimpel buka botol minum gitu ya. Kadang-kadang kita lupa karena kita sayang, we want to help them, tapi jadinya kita tanpa sadar mencuri kesempatan mereka untuk melatih motorik kasar dan motorik halus mereka. Itu sih. Semoga. Padahal di dalam proses melatih buka botol minum itulah terdapat latihan memperkuat sendi-sendi di jari-jari ini ya. Lagi kalau kita sengaja kencengin. Ya terlalu kenceng tapi bisa kesel. Betul. Ya benar. Hal-hal sehari-hari aja ya, Miss, kayak tadi ya buka botol minum, buka pintu misalnya gitu kan, nuangin air minum, itu semua melatih motorik yang nantinya kita pakai sebagai grafomotor tadi. Gitu ya. Dan ketika dia melakukan kegiatan dia sehari-hari, dia terbiasa untuk planning. Di dalam otaknya terorganisir. Aku mesti pakai kiri dulu atau kanan dulu. Aku mesti begini atau begini, right? Jadi otak itu mulai masuk ke motor planning, nanti akan kontribusi kepada ketika dia mau menulis, dia udah terbiasa untuk planning yang mana dulu nih. Aku mesti siapin kertas dulu, pensil aku harus di mana, dan lain-lain. Lama-lama terbiasa. Because of the little things yang kita biarkan dia lakukan buat dirinya sendiri sehari-hari. Ya,
Ini kayaknya udah masuk ke tips meningkatkan deh. Kayaknya iya, Miss. Ya, betul. Oke, kalau gitu. Saya juga share lagi kalau gitu, Miss, tips untuk meningkatkan. I think tadi seperti yang kita bahas banget di awal, sebelum kita ngomongin soal meningkatkan, pertama I would recommend, kalau dari saya rekomendasinya adalah assessment dulu. Kalau misalnya orang tua masih belum cukup yakin saat ini kira-kira anaknya kenapa. Kalau misalnya orang tua merasa udah cukup yakin banget, silakan langsung ke solusi. Solusinya bisa coba brain training atau misalnya di rumah sendiri, nanti kita bisa bahas terpisah mungkin. Tapi kalau misalnya orang tua masih tebak-tebakan nih ceritanya, belum yakin banget, dan cara yang paling disarankan adalah assessment dulu. Ada banyak sekali insight dan informasi yang orang tua bisa dapatkan mengenai perkembangan anaknya. Tidak hanya itu, dari asesmennya, betul, Miss. Tidak hanya itu, di asesmennya benefit terutama sebagai bagian dari asesmen itu nanti orang tua sudah dapat rekomendasi sendiri. Kalau memang ternyata benar anaknya mengalami kesulitan menulis misalnya karena fine motornya, itu sudah ada rekomendasinya di situ. Orang tua tinggal terapin di rumah. Atau mungkin tadi karena visual spasialnya misalnya, ada juga rekomendasinya di situ untuk orang tua langsung coba di rumah. Gitu. So assessment is always a good option untuk kita nggak tebak-tebakan lagi. Jadi katakanlah misalnya, oh tahun depan anaknya mau masuk SD kelas 2 misalnya gitu kan, orang tua punya goal untuk anaknya bisa menulis dengan lebih rapi gitu. Kita punya waktu 1 tahun misalnya. Kalau sudah punya assessment 1 tahunnya itu benar-benar bisa kita spend waktunya gitu untuk sesuatu yang benar-benar terarah. Bukan tebak-tebakan lagi istilahnya. Jadi hasilnya jauh lebih maksimal. Gitu. That will be my first tips. Assessment untuk kita tahu mana yang perlu kita investasikan waktu. Ya, betul. Karena spesifik jadinya ya, spesifik intervention yang bisa kita lakukan. Betul. Ya. Silakan, Miss Nancy ada yang mau nambahin? What's your tips? Assessment. Loh, barusan udah ya saya. Mungkin ini buat kalau tadi kita kan ngomong motor-motorik gitu, higher ordernya. Jadi anak-anak yang aduh susah nih suruh mengarang, idenya nggak ada, paling keluarnya 2 kalimat udah sesingkat itu gitu ya. Padahal gurunya mintanya 2 paragraf misalnya, right? Nah itu apa mau gimana gitu? Memang anaknya nggak ada idenya. Kok bisa sih nggak ada ide? Atau nggak ada hal yang bisa dia opinikan misalnya ke dalam bentuk tulisan. Itu karena sebenarnya di dalam vocabulary banknya dia sama background information knowledge banknya dia memang isinya kurang banyak gitu. Ya, so writing itu adalah output. Sesuatu yang kita keluarkan isi otak kita yang sudah kita godok, kita organisasi menjadi sebuah ide, kita ungkapkan dalam bentuk tulisan. Jadi writing itu output. Tapi kalau di dalam memory bank, knowledge bank kita itu kurang, maka nggak ada yang bisa kita keluarkan, mau apa juga, right? So gimana cara memperbanyaknya? Banyakin reading. Harus banyak baca. Supaya background informasinya itu banyak. Kenalkan anak pada banyak pengetahuan, hal-hal yang nggak perlu harus akademik, hal-hal sehari-hari, dan lain-lain. Nah, otak kita itu sangat pandai loh. Begitu kita tahu nih, misalnya, oh begitu tuh caranya tukang kayu kerja, gitu kan. Besok ketika saya ke bengkel mobil, saya lihat orang bengkel mobil kerja, saya langsung otak ini bisa making connections. Kayak, oh mirip ya prosesnya sama si tukang kayu tadi. Kemudian tiba-tiba muncul ide baru, muncul pengertian baru, yang mungkin kapan-kapan pun, besok-besok ketika saya harus bercerita, ketika saya harus menulis, tiba-tiba dia muncul dan keluar. But how do you get all that kalau tidak ada pengalaman yang cukup yang kita lihat sehari-hari ataupun jarang banget membaca? Kosakatanya sangat kurang, mau nulis apa? Kosakatanya kurang. Betul. Okay? So ini jangka panjangnya, gitu. Mungkin parents ada bilang, wah tapi sekarang dia nggak suka baca, Miss. Oke, itu sesi. Definitely, saya bisa jamin kalau pengetahuannya kurang, pasti nulisnya kurang. Karena nggak ada yang bisa dikeluarkan. Betul banget. Kurang ide, maksudnya kurang idenya. Mungkin secara struktur tata bahasa dan lain-lain dia oke, karena dia ingat semua rules, ketentuan bahasa, grammar, dan lain-lain. Tapi isi dan kontennya itu yang nggak bisa keluar. Gitu. Right? So we need to manage the input supaya dia bisa mengeluarkan output. Yeah. That's good. Yeah. Miss Nancy, ada yang mau di-share juga, Miss? Menambahkan mengenai tambah pengetahuan, kalau memang dia belum suka baca, think outside the box, ada cara lain untuk menambah pengetahuannya anak. Iya. Iya.
additional aja. Ya. Direct experience. Daripada dia nggak suka baca, Miss, ya udah. Terus ya udahlah, kalau dia nambah pengetahuannya nggak dengan membaca memang nggak ideal. Karena membaca kan dia melihat kata, dia melihat teks gitu ya. Jadi menulis kan dia juga keluarkan dalam bentuk teks. Tapi kalaupun tidak, dia nggak suka baca, mungkin dia punya kendala nih dalam bacaan lagi. Itu kita bahas di sesi yang berbeda. Kan, kalau nggak salah rekamannya kan. Ya udah, tapi tetap namanya pengetahuan tetap mesti ditambah gitu. Betul. Supaya at least ketika tiba waktunya dia berekspresi, memberikan opini dan lain-lain, dia punya bahannya. Betul. Ya. Betul. Saya tambahin kalau gitu, Miss. Another thing yang ini kembali lagi kita ngomongin jangka panjang ya. Ini bukan sesuatu yang orang tua bisa lihat hasilnya sebulan 2 bulan ke depan gitu, enggak. Ini investasi jangka panjang. Terutama mungkin untuk anak-anak yang masih kelas 1 SD atau bahkan belum kelas 1 gitu, masih masuk TK. Saya sarankan untuk bangun kultur menulis di rumah. Jadi basically dijadikan menulis itu sebagai bagian dari basically style hidupnya kita di rumah gitu kan. Start with journaling is a good option, right? Setiap hari ajak anak-anak duduk dan ajak dia untuk ceritain hari ini kita ngapain aja dan buatkan di jurnal gitu kan. Mulai dari sesuatu yang paling simple banget, sesuatu yang journalingnya cuma 2 kalimat misalnya. Hari ini aku ngapain, terus aku merasa senang, udah gitu aja gitu kan, nggak apa-apa gitu. Tapi setiap hari, setiap malam, spend waktu, investasikan waktu kita sendiri juga untuk duduk sama anak, yuk kita tulis jurnalnya. Bahkan kalau perlu, kita ikutan journaling juga. Supaya dia ngeliat contoh bahwa, oh ini tuh style di rumah tuh memang begitu, gitu kan, saya journaling gitu. Itu yang bisa dilakukan setiap hari. Dan sehari-harinya juga, kalau misalnya orang tua bisa buat whiteboard misalnya, kita di dapur atau di kamarnya anak gitu kan, dan kita bisa bilang ke dia misalnya, oh minggu depan kita mau main ke kebun binatang misalnya gitu kan, dan ajak anaknya untuk yuk kita tulis yuk di papan tulis supaya nggak lupa gitu. Minggu depan ke kebun binatang, just anything, apapun, cari kesempatan untuk anak tulisin. Nggak ada hubungannya sama pelajaran, nggak ada hubungannya sama mengeja dan sebagainya, just write. Dia nggak tahu tulisannya apa, kita kasih tahu nggak apa-apa. Yang penting ada kultur bahwa setiap hari saya nulisin pengalaman saya menuangkan cerita, menuangkan pikiran saya dalam bentuk tulisan. Sebaiknya dimulai dari usia 4 tahun, 5 tahun udah bisa dimulai. Lama-kelamaan anak punya rasa suka dan senang gitu ketika menulis. Itu bukan tugas, bukan PR, tapi it's form of expression. Yes. Yeah. Mungkin itu tips yang berikutnya. Ya. Ya. Tambahan ide akan lebih membantu apabila anak juga melihat, apalagi anak kecil-kecil ya, mereka belajar lewat mengcopy. Anak melihat ibu bapak juga masih pegang pen on paper. Iya, betul banget, Miss. Iya, benar. Anak-anak apalagi di usia dini ya, role modelnya orang tuanya gitu kan, apa aja yang orang tuanya lakukan, pasti anaknya pengen ikutan juga gitu kan. Ya. Benar. Iya. Oke, kalau begitu Miss, sudah 8:30. I think it's time to end our chat ya. Hari ini ngobrolnya asik banget untuk orang tua yang mungkin tadi ada informasi yang kelewatan. Nanti sesi ini akan kita upload ke YouTube channelnya BrainFit Indonesia. Silahkan di search BrainFit Indonesia. Di sana ada banyak episode-episode sebelumnya yang kita juga publish di situ. Siapa tahu ada topik yang sesuai dengan kebutuhan orang tua, boleh disaksikan lagi di YouTube channelnya. Ya. Miss Nancy mungkin bisa share ya, Miss. 2 minggu kemudian topiknya kita apa? Iya, ini dia. Topik kita untuk 2 minggu ke depan adalah terburu-buru dan ceroboh atau clumsy. Bagaimana melatihnya? Ya, ini hari Selasa, 2 minggu lagi di tanggal 5 April. Ya, gambarnya itu ya, handphone pecah. Ya, ini gambar handphone pecah. Yang paling sering rusak memang anak-anak yang clumsy. Ya. Oke, thank you Miss Nancy. Ya, silakan Ibu Bapak, nanti akan ada informasi pendaftarannya ya di Instagramnya BrainFit Indonesia. Kalau Ibu Bapak sudah pernah mendaftar, nanti juga akan terima informasinya via WhatsApp. And untuk orang tua yang tadi sudah tertarik mungkin ya pengen tahu lebih jauh mengenai assessment atau bahkan bagaimana BrainFit bisa membantu, jangan lupa hari ini juga BrainFit Online Information Session. Ini sesi yang free untuk semua parents. Ini ada linknya di sini atau ada QR code-nya, silahkan di-scan. Nanti di sana kita akan share lebih jauh mengenai assessment dan juga mengenai program yang mungkin orang tua bisa pilih untuk mencari solusi jangka panjang. Gitu ya. Ada gift certificate juga yang sudah menunggu orang tua di sana. In case orang tua mau coba assessment atau mau coba
programnya, gift certificate ini bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan potongan harga. Ya. Oke, so I think that would be all ya, Mrs. Oke, Mr. Irfan? kita pamit. Iya, Mr. Irfan dan Miss Iren, boleh saya jawab satu pertanyaan pas kebaca ya dari Ibu Fitri, boleh ya, very quickly? Sure. Ibu Fitri tanya tips solusinya untuk anak yang lemah di auditorinya, karena kalau bundanya mengucapkan kata secara lisan, lalu anak menulis, tulisan pas dicek ternyata ada beberapa huruf yang kurang ditulis oleh si anak. Tanpa mengetahui usianya, solusinya Ibu Fitri strongly recommended Ibu hadir ke Brainfit Online Information Session. Di situ Ibu akan mendapatkan informasi lengkap. Saya juga akan rekomendasi untuk pastinya itu Cogmap Assessment untuk kita bisa melihat sebetulnya bagian mana yang belum optimal yang menyebabkan hal tersebut. Ya, semoga membantu Ibu Fitri. Oke. Oke, thank you Miss Iren, thank you Miss Nancy. Thank you. Stay safe everybody. Selamat malam.